Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat-sobat bengkel dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa dengan saya ADS Channel. Hari ini saya kedapatan ini motor Adventuran ya. Ini sebuah motor trail, tapi ini berbasic daripada Mega Pro. Nah, ini tadi dibawa ke bengkelku dalam kondisi didorong, tidak bisa hidup, dan disuruh benahin apa penyebab daripada motor ini kok tidak bisa hidup. Mari kita buktikan apa penyebab daripada motor ini tidak bisa hidup. Untuk pembuktian, mari kita hidupkan motor terlebih dahulu. Tolong mas. Coba ini kontak. Nah, ini kontak sudah dibuat sendiri kayak gini. Nah, coba kita hidupkan motornya. Nah, ini motor tidak bisa hidup sama sekali. Nah, inilah sumber kronologi penyakit motor ini. Nah, kalau kita kedapatan masalah motor seperti ini, langkah pertama yang kita ambil, kita harus cek dulu ini arus dari koil ini ada atau tidak. Mari kita cek dulu arus dari koil. Nah, ini koil sudah saya lepas, coba kita kontak dulu, terus arus ada atau tidak. Nah, ini tidak ada pengapian sama sekali, coba kasih lihat. Nah, ini tidak ada pengapian ya. Nah, ini hilang pengapian, ini namanya. Berarti kronologi penyakit motor ini adalah hilang pengapian. Nah, kita kan sudah mempunyai titik terang sumber masalah motor ini tidak hidup karena arus bunga api tidak keluar daripada kabel koil ini ya. Terus apa daripada sumber permasalahan motor ini? Kita harus tahu dulu sistem kelistrikan motor ini. Jadi motor ini basicnya adalah Mega Pro. Terus ini CDI bawaannya Shogun ya. Berarti intinya pengapian pakai pengapian DC ya. Nah, kalau pengapian DC, langkah-langkah yang kita cek adalah ini kayak gini. Ini CDI ini mengambil arus standby 12 volt, mengambil dari aki sama kiprok ya. Nah, ini sama kiprok ini. Jadi biarpun aki ini kita lepas, motor harusnya tetap hidup, tetap bisa hidup karena dia mengambil arus daripada si kiprok. Nah, untuk penanganan kasus kayak gini yang hilang pengapian, untuk generasi pengapian DC, semua motor sama. Asal kita tahu jalur, kita akan mudah untuk memperbaikinya. Kita akan tes dulu, mulai dari aki ya. Kita cek dulu alat pakai tes pen DC ya. Nah, ini alat nyala kan. Nah, dari aki langsung menuju ke kontak. Kita tes area kontak. Ini kontak. Ini kontak juga nyala ya. Ini nyala. Berarti jalur aki menuju kontak aman. Terus dari keluaran kontak menuju ke CDI. Keluaran kontak ya menuju ke CDI sini. Nah, ini ada dua kabel untuk generasi yang pakai CDI Shogun GL-Max ini yang sendirian. Ini adalah sumber arus 12 volt. Setelah kontak kita on kan, kita akan cek ini ada arus 12 atau enggak. Ini ada arus 12 ya. Nah, coba cek lagi. Nah, ini ada arus. Berarti arus standby 12 volt menuju CDI aman, dalam arti ada. Nah, jadi jalur kabel itu untuk jalur kabel pengapian DC motor ini aman. Berarti sumber masalah ada 3. 1 di buzzer, 2 di CDI, 3 di coil. Nah, itu 3 di coil. Kita akan telusuri.
sepul CDI coil. Kita akan cek dulu coil. Sumber masalah sudah tahu ada 3, 1 di pulser, 2 di CDI, 3 di coil. Ketiganya tidak mungkin rusak semua. Kita akan cek satu persatu, kecuali CDI ya. CDI nggak bisa ngecek soalnya terus terang alat nggak punya. Kita cek yang bisa kita cek dulu, yaitu coil. Coil kita ukur. Ini kita taruh di kali 1 kilo ya, kali 1 kilo. Ini untuk komparan sekunder. Ini kita tes berapa tahanannya. Nah, coba kasih lihat. Nah, ini kita kasih lihat. Ini berarti di kisaran berapa ini? 5 ya, 5 kilo ohm. Berarti tandanya coil ini dalam keadaan baik. Untuk yang normal kisaran 5 sampai 10 kilo ohm. Itu yang normal. Berarti intinya coil dalam kondisi baik. Terus langkah yang kedua, kita cek pulser ya. Karena CDI ini tidak bisa dicek, kita cek pulser. Kalau pulser nanti rusak berarti pulsernya, kalau pulsernya normal berarti masalahnya ada di CDI itu sendiri. Kita cek pulser. Untuk pengecekan pulser kita gunakan Tasman DC kayak gini. Ini kita taruh di main aki kayak gini. Terus kabel pulser itu warnanya gini, biru strip kuning. Kita colok biru strip kuning. Nah, kayak gini. Ini. Terus kita engkol. Apakah ada arus dari pulser atau tidak? Ini. Tidak ada arus sama sekali kan? Loh. Kita ya. Nah, ini tidak ada kan? Harusnya ini lap-lap gitu. Kalau yang normal, nah gini. Nah, berarti kita sudah mempunyai titik terang bahwa sumber masalah motor ini, kenapa motor ini tidak bisa hidup dan hilang pengapian, penyebabnya adalah pulser ya. Pulser dulu yang kita perbaiki, baru kita akan coba lagi. Kita akan bongkar area pulser dan kita akan ganti. Ini motor sudah saya bongkar, kondisinya kayak gini. Ini sepule sudah saya bongkar juga. Nah, ini namanya pulser. Inilah yang menentukan kapan saat motor ini harus meletakkan bunga api di area busi. Ini yang mengatur adalah pulser itu sendiri. Yang mengatur adalah pulser. Nah, dan ini tadi saya cek tidak ada sinyal, tidak ada arus, berarti saya bisa pastikan permasalahan ada di pulser. Kita akan ganti pulsernya. Kita akan bongkar terlebih dahulu. Kita akan ganti, kita akan beli yang baru. Kalau sobat bengkel, ini pulser yang lama sudah saya lepas dan inilah sumber penyakit motor ini. Ini lemah, intinya dia memberi sinyal ke CDI sangat lemah, kadang ada kadang tidak. Jadi motor ini kasusnya kadang motor buat jalan mati sendiri, terus didiemin, terus kadang bisa hidup, kadang blas, malah blas tidak bisa hidup. Nah, ini yang bisa membuat kita pusing untuk mencarinya. Kadang strom ada, kadang tidak. Dan saya curiga ada di pulser ini. Dan ini sudah saya ganti dengan yang baru. Saya belikan dengan yang baru, tapi KW. Nah, ini kita akan pasang di sepule dan kita akan tahu hasilnya gimana.
Halo sobat bengkel, ini area magnet sudah saya pasang kembali dan mari kita tes hasilnya gimana. Apakah setelah mengalami penggantian daripada si pulser ini nanti motor akan ada arus atau tidak. Nah, mari kita tes untuk area kabel pulser yang tadinya sebelum saya ganti kan tidak ada sinyal atau arus daripada si pulser. Mari kita tes. Nah, cara ngetes cukup gampang sekali, asalkan tespen ini nanti nyala berarti pulser dalam kondisi baik. Kalau kita ukur pakai AVO itu bisa sih, cuman pergerakan daripada si jarum tidak jelas, soalnya arus yang keluar dari pulser ini kisaran cuma 3 volt. Nah, lebih baik pakai tespen biar jelas kayak gini. Saya colok ini. Nah, nyala kan, tidak seperti tadi yang kadang ada kadang tidak, ini terus. Nah, inilah pulser yang normal, sangat gampang sekali untuk mengecek pulser, asalkan ini tespen saya kayak gini. Nah ini lap berarti pulser dalam kondisi baik. Terus kita akan tes, kita akan pasang CD-nya apakah mengeluarkan bunga api dari koil atau tidak. Kita pasang kembali sini. Ini terus sudah. Coba kontak kita on-kan dulu. Nah ini ada kan, tuh ada bunga api. Nah, sudah mantap. Kita akan pasang di motornya dan kita akan hidupkan motornya. Halo sobat bengkel, ini motor sudah saya untuk pembuktian sudah saya ganti pulser dan arus daripada si coil sudah ada, dan mari kita buktikan apakah motor ini bisa hidup atau tidak. Kalau tidak bisa hidup berarti bisa masalah ada di kompresi yang hilang atau sistem bahan bakarnya. Kita akan cek terlebih dahulu. Alhamdulillah motor sudah bisa teratasi. Oke sobat bengkel, ini motor sudah bisa teratasi, dan itulah cara penanganan apabila kita menemui suatu motor yang hilang pengapian. Asal kita tahu jalur sistem pengapian motor ini, semua motor lah, apakah itu pengapian DC ataupun AC, asal kita tahu jalur, insya Allah masalah teratasi dengan mudah. Oke, hanya permasalahan sepele gara-gara ini pulser yang lemah mengakibatkan motor Mega Pro ini hilang pengapian, dan itu tadi sudah bisa saya atasi dengan cara penggantian di pulsernya, dan hasilnya sudah mantap.
Oke, sekian dulu tayangan video sederhana saya ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.